Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, pada video materi kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan program camp untuk membuat produk jobsite ketiga ini. Nah, untuk jobsite ketiga ini sebelumnya sudah pernah kalian gambar ya. Jadi nanti kita gunakan wireframe yang sudah pernah kalian gambar ini untuk membuat produk pada jobsite ini. Nah, pada video kali ini nanti saya tidak akan menunjukkan proses pembuatan toolpad strateginya, tetapi nanti saya akan menunjukkan langkah-langkahnya. Jadi teman-teman nanti silahkan membuat sendiri atau mengerjakan sendiri toolpadnya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan. Kemudian nanti untuk kebutuhan cutting toolnya, silahkan teman-teman gunakan cutting data yang sudah saya sediakan ini ya. Ini cutting data yang pernah kita gunakan pada materi sebelumnya. Jadi nanti untuk kebutuhan cutting toolnya nanti silahkan teman-teman pilih sendiri kebutuhan cutting toolnya sesuai dengan tabel ini yang sudah saya sediakan ini ya. Nah, langsung saja saya jelaskan untuk langkah-langkahnya ya. Jadi nanti produknya itu yang ini ya. Nah, tentunya untuk produk bentuk seperti ini itu nanti untuk stok materialnya atau raw materialnya nanti bentuknya kotak seperti ini. Oke, jadi untuk langkah pertama nanti yang kita kerjakan adalah bagian yang berwarna orange ini. Jadi nanti yang di machining itu adalah yang berwarna orange ini. Nah, kira-kira seperti ini kalau saya machining ya, atau saya hilangkan produk yang akan kita machining di langkah pertama ini nanti seperti ini hasilnya. Jadi yang bagian itu saja yang orange tadi yang kita hilangkan ya, atau kita machining. Nah, untuk kedalamannya nanti dari permukaan ini sampai permukaan ini. Jadi permukaan ini ya, ini sampai permukaan ini. Nah, itu dalamnya berapa kalian bisa lihat di job sheet-nya ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini itu dari permukaan ini tuh tingginya kan 40 dari sini ya. Kemudian di permukaan itu tingginya 30, berarti depth-nya itu dari 0, stop of stock-nya 0, kemudian depth-nya itu minus 10. Oke. Kemudian nanti untuk chain yang kita gunakan, nah untuk seperti ini ya, kalau kita gunakan kontur ya, kemudian saya pilih 2 ini, nanti tidak bisa ya kalau seperti ini. Nah, saya gambarkan, contohkan. Jadi misalkan kita menggunakan kontur dengan chain ini dan chain ini, maka nanti proses pengerjaannya itu nanti seperti ini. Kemudian kalian misalkan set untuk multi paste-nya, kalian set sampai keseluruhan material ini ke machining, itu nanti kan seperti ini kalau kontur ya, muter seperti ini, tergantung multi paste-nya berapa banyak. Nah, ini misalkan kalian set terlalu banyak sampai dia bisa keluar sini ya, nanti kemungkinan dia akan nabrak di bagian lubang ini. Nah, sini, karena untuk kontur itu nanti dia independen ya, dia tidak membaca antara kontur satu dengan antara chain satu dengan chain yang lain. Jadi untuk pengerjaan di chain ini itu nanti dia tidak akan membaca untuk chain yang sebelah sini. Jadi di sini nanti kalau terlalu banyak nanti dia akan tembus ke sini. Jadi bagian sini akan hilang, kepotong. Jadi seperti itu kalau kontur, dia independen. Begitu juga halnya dengan chain yang sebelah sini, nanti seperti ini. Dia muter, ini juga muter seperti ini. Kalau terlalu banyak nanti kalau dia melebihi ini nanti juga akan tembus seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti langkahnya untuk pengerjaan yang step pertama ini itu kita gunakan strategi toolpad pocket ya, bukan kontur. Nah, untuk chainnya nanti kita pakai ini 1, 2, ini lingkaran yang luar ya, ini ya. Kemudian kita buat tambahan chain baru ya, di sini kita buat kotak. Nah, ini. Nah, kemudian kita gunakan toolpad pocket. Kemudian yang kita pilih chainnya itu 1, 2, 3 ini. Jika kita pilih 3 chain ini kemudian kita gunakan pocket, maka nanti akan dikerjakan nanti ini bagian sini di antara chain-chain tersebut.
Nah ini, jadi nanti yang paling tepat kita gunakan strategi pocket bukan kontur ya, dengan menambah satu chain lagi bagian luar ini untuk sebagai batasannya. Nah, kenapa kita butuh chain baru di sini ya untuk strategi pocket? Karena misalkan kalau kita hanya gunakan 2 chain, nah 2 chain lingkaran ini, maka nanti kalau kita gunakan strategi pocket, itu yang dikerjakan adalah hanya bagian sini, 2 ini. Nah ini nanti tidak sesuai dengan step pertama tadi. Makanya dari itu kita butuh chain baru ya untuk menghilangkan sisi bagian luar ini, sini tadi. Oke. Nah untuk besarnya chain yang luar ini, nah itu adalah ini. Nah ini tadi ya, ini yang warna biru ini ya, yang garis warna biru ini 1, 2 dan kotak yang atas ini itu besarnya kalau kita lihat dari atas ya. Nah itu bisa mungkin itu sesuai dengan raw material. Ini kemudian kita lebihkan setengah diameter dari cutting tool yang kita gunakan. Misalkan 12 berarti ini kita lebihkan 6. Nah seperti itu. Jadi untuk langkah pertama untuk mengerjakan bagian yang orange ini ya, sekali lagi, nah ini itu kita gunakan strategi toolpad pocket dengan 3 chain ini, 1 lingkaran luar ini, 2 ini lingkaran luar ini, dan 3 adalah yang chain kotak tambahan ini. Oke, itu untuk langkah pertama. Oke, kemudian untuk langkah selanjutnya itu kita kerjakan bagian yang berwarna ungu ini ya. Jadi untuk mengerjakan bagian luar sini, nah seperti ini kalau saya hilangkan ya. Jadi bagian yang warna ungu ini adalah nanti yang kita machining di tahap kedua. Nah untuk chain yang kita gunakan itu adalah ini. Nah ini yang berwarna biru itu, garis berwarna biru ini. Kemudian strategi yang kita gunakan, kita bisa gunakan kontur. Kemudian tool kompensasinya pastikan di bagian luarnya ini, luar dari chainnya, jangan bagian dalam sini, tapi bagian luarnya. Nah untuk kedalamannya nanti dari permukaan sini ya, permukaan ini sampai ke bawah ya, itu besarnya ini ya, berarti 30 ini ya depthnya. Berarti untuk top of stocknya kita mulai dari ini tadi kan minus 10 ya, berarti minus 10 tambah 30 sampai minus 40, berarti top of stocknya minus 10, depthnya minus 40. Oke, kemudian untuk multipaste nya nanti silahkan diatur sendiri sampai raw materialnya atau stok material tadi habis ya, kepotong semua, ke machining semua. Kemudian nanti jika ada air cuttingnya nanti bisa kalian trim seperti di materi sebelumnya. Oke, itu adalah tahap kedua. Kemudian tahap ketiga kita kerjakan bagian lubang yang dalam ini, yang berwarna merah ini ya. Jadi kalau saya hilangkan ini ya, nah yang bagian situ. Kemudian chain yang kita pilih nanti ini, 2 ini ya, lingkaran yang dalam ini yang berwarna biru itu. Kemudian strategi yang kita gunakan adalah pocket. Nah karena di sini untuk kedalamannya sama ya, ini kalau kita dari samping itu sama ya, nah ini sama, depthnya juga sama, maka kita bisa langsung pilih kedua chain ini dengan strategi toolpad pocket. Nah untuk depthnya itu berarti dari total ini kan tembus ya, berarti dari 0 sampai minus 40. Nah ini karena tembus bisa kalian lebihkan ya, jadi dari 0 top of stocknya, kemudian depthnya itu minus 41 seperti itu. Kita tambahkan 1 mili supaya dipastikan ini tembus. Oke, itu untuk tahap ketiga. Kemudian untuk tahap keempat yang kita machining itu adalah bagian yang berwarna hijau ini ya. Di ini yang kalau saya hilangkan, nah ini tidak sampai floor bawah ini ya. Nah tidak sampai floor bawah ini, tapi nanti hanya sampai di sini, permukaan ini depthnya. Oke, perhatikan di sini yang berwarna orange itu, yang berwarna hijau. Nah ini masih rata ya di sini ya, sampai ke bagian permukaan atas rib ini. Jadi tidak sampai bawah, tapi sampai permukaan atas ini. Oke, untuk chain yang kita gunakan nanti adalah ini yang berwarna biru itu.
Jadi ada 3 chain ya. Yang pertama lingkaran yang bagian luar, kemudian yang kedua itu lingkaran bagian luar yang sisi sini, kemudian yang ketiga adalah ini, nah bagian ini sini. Nah pokoknya 3 chain yang berwarna biru ini ya. Kemudian untuk strateginya kita gunakan pocket, dan untuk kedalamannya nanti dimulai dari sini sampai permukaan atas rib ini. Nah itu besarnya adalah ini ya, berarti dari permukaan sini ya, sini sampai permukaan rib ini, atas ini. Berarti kalau kita lihat di sini tadi adalah minus 10 sampai di sini itu tadi paling bawah itu adalah minus 40, ketambahan tinggi ribnya 12 berarti minus 28 ya. Kalau kita hitung dari atas ya, absolut ya. Berarti di sini itu di permukaan atas rib ini adalah minus 28. Jadi top of stocknya minus 10, depthnya minus 28. Oke. Itu untuk tahap keempat. Dan untuk tahap kelima, nanti kita machining untuk bagian yang berwarna orange ini. Nah ini kalau saya hilangkan ya. Nah jadi permukaan sini atas rib ini sampai permukaan dasar ini bawah ini. Oke, untuk chain yang kita pilih nanti itu yang ini. Nah ini ada banyak chainnya, 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Ini bisa kita langsung pilih sekaligus dalam satu toolpad pocket ya, karena ini untuk kedalamannya sama ya, dimulai dari situ sini sama dimulainya, kemudian bawahnya juga sama. Jadi sekali lagi ya, kita gunakan strategi pocket dengan chain garis yang berwarna biru ini. Nah karena di sini ini ya, untuk bagian sini ini tidak ada radiusnya ya, kecil ya, jadi berarti 0 ini ya radiusnya. Ini maka tidak bisa kita kerjakan pakai cutting tool ya. Nah ini anggap saja kita samakan dengan radius yang sebelah sini ya. Nah radius yang sebelah sini ini juga sama ya, ini juga 0. Ini kita buat radius sama dengan ini. Jadi ini adalah radius 4 ya di sini ya. Berarti cutting tool 8. Nanti yang di sini dan di sini juga sama, dibuat 4 saja. Oke, kemudian untuk kedalamannya itu dimulai dari permukaan rib ini sampai ke sini itu adalah ini ya, di sini permukaan ini tadi adalah minus 28 sampai ini ya, 3 dari bawah, berarti ini minus 40 kurangi 3 adalah 37. Jadi minus 28 top of stocknya, kemudian depthnya minus 37. Oke. Itu adalah untuk tahap kelima. Kemudian tahap terakhir itu kerjakan bagian ini ya, yang lubang kecil ini ya, drill. Kalau saya hilangkan ini, nah bagian situ. Oke, untuk chainnya ya kita pilih adalah ini ya, lingkaran kecil-kecil ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Oke, kita gunakan toolpad drill. Kemudian untuk kedalamannya itu adalah ini ya. Di sini di sini 24 ya. Berarti kalau kita lihat di permukaan sini tadi itu minus 10 tambah 24 berarti sampai minus 34. Jadi minus 10 untuk top stocknya, depthnya minus 34. Oke, jadi nanti hasilnya seperti ini. Ini udah jadi sesuai produk yang ada di jobset 3. Jadi ada 6 tahap tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah silakan teman-teman buat toolpadnya sesuai dengan langkah-langkah yang tadi saya jelaskan. Kemudian untuk cutting toolnya silahkan dianalisa sendiri berapa diameternya. Gunakan yang paling optimum ya, sebisa mungkin. Kalau memang cutting tool besar bisa ya gunakan yang paling besar. Kemudian tidak perlu di finishing ya, jadi gunakan strategi roughing. Jadi langsung untuk stock to leaf-nya langsung 0 ya, berarti tidak perlu disisakan. Oke, kira-kira seperti itu. Saya akhiri untuk video kali ini. Selamat mengerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.